Semuanya, jumpa lagi di channel Petani Ekspor. Ada pertanyaan yang cukup nyeleneh nih. Gimana caranya baperin buyer biar mau beli produk kita? Mungkin lebih ke cara komunikasi ya, cara komunikasi. Terus kemarin kan ada juga nih yang komen di kolom komentar tuh, "Bang, gimana caranya nih? Buyer saya nggak mau bayarin sampel gitu ya, bayarin apa namanya ongkos kirimnya gitu ya." Saya bilang, tolong komunikasinya diperbaiki lagi gitu, lebih dicairkan lagi, pokoknya senyaman mungkin lah buyer itu gitu, komunikasi sama kita secair mungkin. Akhirnya komen lagi kan, mau dia. Intinya semuanya ada, kuncinya ada di komunikasi. Nah, kalau saya pribadi teman-teman, terus terang ini ya, ketika approaching dengan buyer, ketika kita komunikasi dengan buyer, pasti komunikasi diusahakan yang terbaik. Terus yang kedua, saya selalu berusaha untuk terbuka. Terbuka itu ya dalam artian jujur ya. Keadaan kita seperti ini, terus ya kapasitas kita sekian, sertifikasi yang dimiliki kita cuma ini doang gitu ya, gitu kan. Jadi nggak mengada-ngada. Misalkan kita cuma punya sertifikasi halal doang atau PIRT doang gitu, ya udah bilang aja apa adanya gitu. Kalau kita cuma ada PIRT doang, terus nanti kalau ke depan sudah jadi ya kita bisa urus lah untuk sertifikasi seperti itu. Spek kami seperti ini dan lain sebagainya. Menurut saya akan lebih baiknya, lebih enaknya ketika kita jujur gitu ya. Karena ya niat kita kan bisnis ya, maksudnya niat kita kan kerjasama, tumbuh bareng-bareng sama si buyernya gitu ya. Jadi ngapain juga harus bohong gitu, harus mengada-ngada yang tidak ada. Itu juga kurang bagus juga sih. Makanya yang saya lakukan selalu seperti itu, selalu diusahakan untuk terbuka, untuk untuk jujur gitu ya, keadaan bisnisnya seperti apa, keadaan sertifikasi dan lain sebagainya gitu ya, cara pembayarannya dan lain sebagainya, itu pun diceritakan gitu. Kalau pakai skema ini, kami keadaannya seperti ini loh gitu, jadi kami nggak mungkin untuk pakai pembayaran seperti ini. Seperti itu teman-teman kalau yang saya lakukan ya. Di sisi lain juga menjalin komunikasi itu ya nggak cuma kita melulu ngomongin masalah jual beli gitu. Saya tuh lebih ke memperlakukan mereka tuh sebagai teman aja gitu. Kalau dia lagi update status tentang apa, biasanya saya komen gitu, sesuatu yang kadang-kadang lucu atau kadang-kadang ya serius juga gitu ya, gitu, untuk menjalin komunikasi. Dan yaitu setiap harinya kita bukan berarti harus mentang-mentang kita lagi approaching dengan buyer gitu ya, bukan berarti harus ngomongin masalah itu. Mungkin bisa ngomongin isu-isu yang ada di Indonesia, yang ada di sana. Seperti yang kemarin kita ada gempa bumi ya, ada gempa bumi di Cianjur gitu ya. Saya kabarin ke buyer kalau di sini tuh lagi banyak eksiden gempa gitu ya. Saya tanya di sana keadaan kamu gimana gitu ya. Ya dengan begitu kan dia jadi, oh iya nih orang care juga gitu sama kita, terus kayak memperlakukan dia tuh sebagai temannya gitu ya. Jadi orang tuh bakalan lebih nyaman aja gitu ketika ditanya kabar, ketika ditanya keadaannya seperti apa gitu ya, terus urusannya di negara mereka gimana gitu ya. Itu mereka akan lebih nyaman sih. Itu menurut saya ya. Itu ya, dan hal itu sudah saya lakukan dari sejak ketemu buyer pertama, itu sudah jalan terus repeat order gitu ya. Terus di buyer kedua pun seperti itu. Saya copy paste juga di buyer ketiga, keempat gitu ya, seperti itu teman-teman. Jadi komunikasinya tuh lebih dicairin lagi. Karena namanya kita jual beli di beda negara gitu ya. Ya satu-satunya jalan untuk pendekatan ya komunikasi yang baik gitu. Ya itu cara saya ya. Mungkin setiap orang kan beda-beda gitu ya. Setiap orang beda-beda. Ada yang cuma by email aja, yang serius banget. Kalau saya lebih ke dari email tuh diusahain untuk langsung WA. Terus di WA itu ya juga nggak melulu ngomongin tentang bisnis dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin itu penting, tapi coba diisi dengan hal-hal yang lain gitu, yang bisa mendekatkan kita dengan dia gitu, sebagai calon buyer kita gitu. Maksudnya chemistry-nya. Terus nanti kalau udah udah seru nih ngobrol sama nih orang ya, sama kita ya gitu ya, mereka tuh akan lebih ini aja, lebih gampang, lebih ya dalam ngelakuin sesuatunya ya. Misalkan kalau cuma buat bayar bayar ongkos kirim sampel gitu ya, pasti mereka akan mudah banget
Terus apalagi untuk ngurusin hal-hal lain ya, seperti mungkin bantuin cari alat dan lain sebagainya, itu pun bisa dilakuin gitu sampai segitunya kalau kita memang sudah deket banget sama buyer ya. Seperti itu teman-teman ya. Kalau untuk baperin buyer, caranya seperti itu kalau yang saya lakuin gitu. Jadi bawa komunikasi itu ya mengalir gitu aja, lebih cair lagi, pokoknya lebih bro lagi lah sama dia tuh, lebih kita anggap dia sebagai teman, sebagai keluarga dan lain sebagainya. Terus juga jangan melulu ngomongin tentang bisnisnya gitu, jangan melulu ngomongin tentang produk, tentang transaksi kita, tapi lebih isi ke yaitu kepedulian kita terhadap dia gitu, tanya kabar dan lain sebagainya, keluarganya dan lain sebagainya gitu. Itu lebih mencairkan sih menurut saya. Kalau itu cara saya ya, mungkin setiap orang beda-beda pengalamannya. Kalau ada pengalaman-pengalaman lain silahkan tulis di kolom komentar juga nih, buat gambaran bagi teman-teman yang lagi approaching sama bayarnya gitu ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih yang sudah setia menonton. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang lagi belajar ekspor juga. Meskipun materi dari sharing video petani ekspor ini cuma hal-hal ringan seperti ini saja, tapi semoga ada gambaran nih buat teman-teman yang lagi mau mulai ekspor. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.